langsung saya kita tanam nih Om, lebih agak ekstrim Om. Nah ini dia. Nah kalau ala urban farming tuh pertama dipanjangin Om akarnya seperti ini. Nah kayak gitu. Nah lalu ya, kita teman-teman akarnya alasannya adalah satu ya. seperti yang saya jelaskan. Dari awal tanam sampai kapan nanti kita melakukan pemupukan, ya. Lihat indikatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Arga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Arga, balik lagi nih Hobi Papa Official nih. Ayo. Om Arga. Nah Om Arga, kita sekarang lagi ada di mana nih Om Arga nih? Kita lagi ada di kebun anggur Condor Grape. Daerah mana tuh Om? Daerah Jati Padang, dekat rumah ini Om. Oh, nah Om Arga, Yap. Nih udah siap nih di depan kita media tanam sama bibit nih Om Arga. Sesuai janji kita tadi Om, Iya. di liputan sebelumnya ya. Iya Om. Mau pindah tanam ala Om Arga ya? Iya betul Om. Gimana nih Om, bisa jelasin Om? Jadi gini Om, kalau saya ini punya SOP sendiri Om, ketika saya ingin melakukan penanaman anggur gitu. Dan menurut saya ini adalah teknik atau sebuah cara tanam yang lebih baik dalam daripada cara tanam kita yang secara konvensional. Jadi di mana pertama-tama, misalnya kan tadi kan kita pembahasannya mau membuat tabul lampot tuh Om. Ya. Nah, ketika kita mau nanam tabul lampot, pastikan dulu Om, bibit cari yang kira-kira bibit yang apa ya, bisa dibilang bibit yang bagus lah Om, yang layak atau yang punya masa depan Om, kayak gitu Om. Cirinya pohon subur, daunnya bagus, tanpa jamur, bebas hama, bebas strip, pucuk aktif kayak gitu. Nah, kalau kita udah dapat bibit yang kayak gitu, tinggal kita tanam nih Om. Nah, tanamnya agak ekstrim Om. Pertama ini kita lepas dulu nih Om. Nah, ini sebelum ke situ Om. Ya Om. Kita bahas nih sedikit nih Om. Oke, kita siap. Remind teman-teman lagi nih, siapa tahu ada yang lupa gitu. Untuk media tanam Om. Media tanam tuh usahakan buat yang ideal. Ya. Media tanam yang ideal untuk anggur yang seperti apa sih? Jadi media tanam yang ideal untuk anggur adalah media tanam yang teksturnya poros. Apapun itu bahan dasarnya, pakai apapun campurannya, yang pasti teksturnya poros. Nah, kalau Om Arga sendiri gimana Om intinya perbandingannya Om? Perbandingannya gimana caranya membuat tekstur itu poros, yaitu lebih dominan komposisi sekam bakarnya. Kayak begini. Jadi terlihat ya seperti sekam bakar aja, padahal di sini ada yang namanya kohe kambing. Kalau saya pakai kohe kambing halus Om. Oh. Ya. Kohe kambing yang sudah kering digiling halus, TSP, dolomit, sama tanah hanya sedikit lah pokoknya. Lebih dominan sekam bakarnya. Jadi kalau kita lihat secara visual, jadi kita lihatnya ini seperti sekam bakar aja. Nah, ini benar-benar kita buat secara sangat poros. Mengapa sih harus poros? Kalau poros itu ketika kita siram air berlalu. Beda dengan gembur. Kalau gembur itu kalau kita lihat secara tekstur hampir sama, 11-12. Tapi kalau kan secara sifat beda. Nah, kalau tekstur poros ini ketika kita siram, air itu hanya berlalu Om. Jadi kita sangat meminimalisir yang namanya resiko busuk akar. Kayak gitu. Masuk akal loh. Dan ada bagusnya juga kalau media tanam itu poros, kita akan lebih aman untuk melakukan penyiraman yang sering. Ya. Kalau tanaman itu makin sering disiram, makin sering kena dipupuk, pertumbuhan makin bagus. Tanpa lagi kita didominasi dengan lokasi yang memang support nih, seperti intensitasnya mataharinya nih Om, oke nih dari pagi sampai sore, sirkulasinya juga oke, gitu. Terus kita tahu nih yang namanya apa, aspek-aspek dalam konstruksi pemasangan atap UV antara rambatan dan atap itu kan ada perhitungannya tuh. Betul. Kayak gitu. Nah aspeknya kita penuhin kayak gitu. Tambah lagi dengan media yang ideal. Itu nanti semuanya bersinggungan tuh Om, kayak begitu. Nah, media tanam ini kan poros nih. Kalau poros itu kan kita makin sering banyak nyiram Om. Jadi kita meminimalisir resiko busuk akar. Kalau pohon itu makin sering kesiram, artinya proses transpirasi atau proses penyerapan kadar hara tanaman itu semakin sering, semakin bagus Om pertumbuhannya, kayak gitu. Tapi apa yang terjadi kalau media tanamnya itu dia gembur atau lebih lama menyimpan air, resiko busuk akar. Ini langsung kita tanam aja kali Om. Ini untuk planter berapa nih Om? Ini 150 liter.
Tapi nggak full semuanya ya berarti ya. Full dulu Om. Nah, nanti saya buat topping-toppingan aja nanti. Untuk planter segini yang belum full, Om Arga nih media tanamnya perbandingannya sekam berapa, tanah berapa, dan kohe berapa Om berarti Om? Iya, kalau saya buat media tanam itu kita kita rinci dari skala kecil aja. Jadi kalau mau buat media tanam, saya itu media tanam si komposisi si sekam bakarnya 3 karung. Nah, pupuk kandangnya yang kohe kambing kering halus itu 1 karung. Sama tanah sedikit aja Om. Tanah sedikit itu berarti setengahnya gitu, bisa seperempatnya. Seperempatnya malah ya. Seperempat dari sekam ya. Sekam atau setengahnya dari pupuk kandang tadi. Dari kohe. Kayak gitu. Plus TSP dan dolomit. Nah, itu dia. TSP dan dolomit secukupnya aja kali ya. Ya. Mungkin masing-masing 1 genggam lah. 1 genggam. Oke, itu dia. Langsung aja kali, gaskan. Ya, langsung. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu nih teman-teman. Nah, pertama-tama siapkan bibit, cari bibit yang kira-kira dalam keadaan unggul. Nah, unggul itu seperti apa misalnya? Nah, misalnya kita harus tahu dulu nih, bibit ini berasal dari pohon yang indukannya kita tahu sudah memiliki kualitas yang bagus. Kita lihat buahnya banyak, buahnya bagus atau genjah. Nanti kita ambil dari anakan dari indukan pohon yang seperti itu. Biar apa? Biar agar keturunannya nanti memiliki sifat yang sama seperti indukannya. Kayak gitu. Nah, di samping itu juga cari yang kualitas juga bagus. Misalnya kayak pohon kayak begini nih, misalnya daunnya subur, terus airnya aktif, pucuknya aktif, bebas hama, bebas jamur, bebas trip. Agar apa? Agar dia punya masa depan Om. Begitu. Langsung saya kita tanam nih Om, lebih agak ekstrim Om. Nah, ini dia. Nah, kalau ala urban farming tuh pertama ditelanjangin Om akarnya seperti ini. Nah, kayak gitu. Nah, lalu kita teman-teman akarnya ini cara Om Arga nih. Om, ini resiko nggak? Insya Allah nggak bakal resiko. Karena kenapa? Karena kan akarnya udah mapan. Kayak gitu. Nah, kita telanjangin dulu nih akarnya. Setelah kita telanjangin akar, langsung aja kita tanam, bikin lubang galian. Nah, kayak gitu. Nah, jadi ini Om, akarnya ini kita buat kayak gini Om. Kita buat ke kiri, ke digurai gitu dulu. Kayak orang bilang tuh kayak disisir gitu loh. Disisir ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Nah, kayak gitu. Jadi dia nggak kusut Om. Kanan, ke kiri, kanan, kiri. Setelah udah begini, langsung aja timbun. Baru ditimbun. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi gini alasannya. Kenapa sih Om Arga kok akarnya harus ditelanjangin? Terus kenapa sih medianya itu harus ditanam secara kayak ke kanan, ke kiri, kanan, kiri? Alasannya adalah satu, seperti yang saya jelaskan. Kalau akar itu dia rapi, ketika dia masuk unsur hara seperti kayak kadar air atau unsur hara nutrisi, dia tidak ngegulung-gulung gitu Om. Jadi kalau nutrisi masuk langsung begini gitu, jadi enggak kusut gitu. Kedua, adaptasi akar itu lebih cepat, lebih dinamis. Karena kenapa? Akarnya nggak kusut, nggak gulung-gulung, jadi dia langsung nerusin aja ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke samping, ke belakang, kayak gitu Om. Nah, jadi itu adaptasi akar lebih cepat Om, lebih dinamis Om pertumbuhan akar. Yang pasti reaksi adaptasinya lebih cepat, kayak begitu, karena tidak kusut. Nah, dan yang ketiga Om, kita volume storage atau ruang media lebih banyak di bawahnya, kayak gitu. Apalagi kalau melakukan penanamannya di pot kecil, kayak begitu. Nah, kalau kayak begini kan, dia cuma hanya ada di kanan ke kiri, nggak ke bawah gitu. Jadi nanti ruang storage media di bawahnya lebih banyak Om, Kak, volumenya, kayak gitu. Dan yang pasti secara pengalaman pertumbuhan sangat-sangat lebih cepat dan meminimalisir yang namanya batang itu gepeng Om. Insya Allah lebih bulat Om. Karena apa? Karena pertumbuhannya lebih dinamis. Seperti itu. Dan tidak stres dia Om ya? Insya Allah tidak akan stres Om. Karena kenapa? Pohon sudah mapan, akar mapan. Ketika kita langsung tanam, berai-berai seperti tadi, langsung buru-buru siram air. Nah, itu dia kuncinya. Walaupun stres paling cuma sebentar doang Om ya, karena sebentar, disiram lebih air. Cepat, stresnya lebih cepat cara seperti ini Om, daripada yang dia tanpa memecah bola akar, kayak gitu. Karena kenapa? Adaptasi akar lebih cepat. Oke, ini kan sudah kita tanam Om, tinggal kita lurusin dulu. Nah, jangan lupa lurusin pakai ajir. Saya siapkan dulu, oke Om? Oke, siap.
Nah, Om Marga, ini tadi udah ditambahin ajir apa gimana nih Om Marga? Ya, jadi setelah kita melakukan penanaman seperti tadi, langsung buru-buru kita kasih ajir Om. Langsung harus hari itu juga setelah tanam. Nah, setelah pakai ajir, jadi ini bibit harus dilurusin Om. Ya. Lurusin ke atas, karena mengapa? Karena ngebantu dia untuk pertumbuhan lebih pesat atau lebih cepat, kayak gitu, untuk mengejar matahari. Pastikan ketika tanam itu langsung dikasih ajir Om. Terus dibantu juga Om diikat pakai tap tools, karena dia belum bisa mengikat sendiri. Nah, ini namanya tap tool. Jadi kita bantu ikat, jangan sampai cekek gitu Om, kendor-kendor aja kayak begini, yang penting lurus. Kayak gitu. Nah, ini cara yang harus gitu Om, karena mempercepat dia pertumbuhan dia Om. Jangan sampai ketika dia ada pertumbuhan lagi nanti dia begini, apa tuh namanya Om, kayak letoy. Letoy gitu. Meleyot. Meleyot. Jadi harus dibantu lurus ke atas agar dia buru-buru cepat sampai ke para-para. Gitu. Jadi harus lurus-lurus mungkin. Berarti nanti sebatas sini Om, apa dibelokin langsung? Nanti kita taruh di sana pojok, belok ke arah sini. Oh gitu. Nanti karena ini mengajar matahari aja, jadi saya taruh di pojok sini dulu. Oke, nanti dipindahin Om ya, pojok sini. Nah, ini harus dibantu tap tool terus agar dia lurus terus Om pertumbuhannya. Makin sering kita bantu lurus begini, makin cepat pertumbuhannya, makin pesat. Itu dia. Begitu. Nanti kita update hasilnya. Nah, setelah kita tanam, kita bantu dengan ajir, langsung segera kita siram. Kayak gitu. Air. Nah, otomatis Om. Nah, siram pertama Om. Ini penting juga nih Om. Siram pertama harus banyak, sebanyak-banyak mungkin Om. Harus banyak. Buat apa? Buat starter. Starter apa? Starter pertumbuhan akar. Kayak gitu. Jadi pastikan di awal penanaman itu menyiram airnya banyak. Menyiram airnya banyak buat ngebantu starter pertumbuhan akar. Yang penting media tanam tuh poros ya Om. Poros, aman tuh. Sembur. Air berlalu tuh, kita siram aja air berlalu. Sebanyak-banyak mungkin nggak ada masalah. Karena dia tidak menyimpan air, hanya berlalu saja. Kayak gitu. Pastikan siram di awal itu banyak Om. Mau bibit, mau di tabu lampot, mau sistem grounding pun sama. Ketika awal tanam itu pastikan nyiram air sebanyak-banyak mungkin. Untuk apa? Untuk membantu percepatan starter akar di awal Om. Iya. Kayak gitu. Ini berarti sebasah apa Om menurut Om Marga Om? Sebasah-basah mungkin, sebanyak-banyak mungkin. Nah, ini juga ditandai ini seperti kayak si air-airnya ngocor sampai bening Om. Ngocor mana-mana. Ngocor sampai bening. Itu dia. Gitu. Kan tadi ngocor awal-awal kan ngocornya agak kotor, nih lama-lama kan jadi bening. Untuk apa? Untuk membilas Om. Membilas apa? Membilas kadar karbon. Kalau dia udah bilas kan dia jadi netral. Ketika sudah netral baru nanti pertumbuhan akar lebih cepat Om. Kalau tidak dibilas seperti ini, pertumbuhan akan lebih cepat. Kayak gitu pertumbuhan si akarnya. Lihat makin kencang teman-teman. Pokoknya nggak apa-apa, sebanyak-banyak mungkin. Juga sangat poros ini teman-teman. Om Marga membuat media sangat-sangat poros. Pohon anggur makin sering disiram, makin banyak dia makan artinya. Sama kayak manusia, makin sering makan makin cepat pertumbuhannya. Oke, air mati. Tuh, otomatis Om. Gokil juga ya, selain sebagai praktisi anggur, Om Marga juga sebagai praktisi ini nih, pengendali air. Nah Om, lanjut nih Om. Ini kan udah pindah tanam nih Om, udah penyiraman juga. Nah, kapan sih mulai pemupukan Om? Nah, itu dia. Dari awal tanam sampai kapan nanti kita melakukan pemupukan? Lihat indikatornya. Indikator dari apa? Baca dari sulur terakhir. Sulur terakhir. Ini kan sulur terakhir nih. Sampai sulur terakhir ini di depan dia ada tumbuh sulur lagi, itu artinya sudah ada pertumbuhan baru, artinya sudah ada pertumbuhan sulur di atas, maka
perakaran di bawah juga sudah ada yang bertumbuh. Oh, kayak gitu. Artinya gini, jadi perakaran itu sudah mulai adaptif terhadap media baru. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan adanya sulur baru yang keluar secara dinamis kayak begini nih. Misalnya sulur-sulur baru ini sudah mulai aktif atau sulurnya sudah mulai bertumbuh lebih besar gitu Om, kayak begini. Nah, itu artinya perakaran juga sudah mulai menempati ruang yang baru, sudah adaptasi. Ketika itu pula juga boleh dilakukan pemupukan. Gitu. Tapi kalau belum ada sulur baru yang bertumbuh, belum ada pucuk baru yang bertumbuh, jangan dilakukan pemupukan dulu. Karena kenapa? Percuma, tidak ada yang mencerna. Nah, tapi kalau misalnya sulur baru mulai muncul, sulurnya juga vigor seperti ini. Nah, itulah saat-saat yang tepat untuk awal di mana dilakukan pemupukan. Pemupukan apa? Pemupukan vegetatif pastinya. Nah, vigor. Nah, untuk pemupukan ala Om Arga nih, pertumbuhan apa itu Om? Biasa Om. Boleh di-spill lagi Om. Fase 1, Yaramila winner, tropikot, dan magnesium sulfat. Di mana Yaramila winnernya itu 3 sendok makan, tropikotnya atau kalsium nitratnya 1 sendok makan, magnesium sulfatnya 1 sendok makan, air 1 ember. 20 liter ya? 20 liter. Kalau mau ditambah Vitoflex 1 saset atau ditambah asam humat 1 sendok. Bergantian apa gimana Om? Si Vitoflex tadi sama asam humat tuh ya, bergantian, boleh bergantian seminggu sekali atau? Boleh, misalnya minggu ini pakai Vitoflex, besok asam humat, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi mengapa sih kok bungkuknya lengkap banget Om Arga ya? Kita pastikan agar 4 sehat 5 sempurna. Gitu. Jadi jangan manusia doang yang kekurangan nutrisi. Kalau bisa pohon juga jangan sampai kekurangan nutrisi walau 1 nada. Nah, itu kan untuk pemupukan Om ya? Iya Om. Nah, untuk fase kayak gini nih Om, habis pindah tanam, mulai semprot insek dan fungi. Nah, mulai penyemprotan insek dan fungi sesegera mungkin. Kalau bisa habis tanam langsung semprot Om. Oh gitu, aman Om ya? Berarti aman, tidak masalah. Dengan dosis rendah aja kali dulu ya? Dosis rendah atau dosis pencegahan. Kalau untuk bibit segini nih Om, berarti dosisnya dosis gimana, pencegahan? Berapa Om? Amistartop, fungisidanya itu saya pakai Amistartop. Kalau saya insektisida saya pakai Agrimek. Nah, untuk 1 liter air berapa tuh? 1 liter airnya Amistartopnya 3 tetes, Agrimeknya 3 tetes, dicampur Om per 1 liter air. Jadi 3:3, 3 tetes banding 3 tetes per 1 liter air. Nah, semprot nih Om dari mulai batang, bawah daun, cabangan, semua Om disemprot. Agar apa? Agar kita mendefense atau apa sih Om? Pencegahan ya. Pencegahan terhadap hama-hama trip. Karena kenapa? Trip itu terjadi dari media. Kutu trip itu adalah kutu yang berasal dari media. Media yang bermutasi menjadi kutu trip. Kayak gitu. Nah, kalau media baru itu sangat-sangat rentan yang namanya trip. Karena kenapa? Media organik itu belum terurai secara sempurna. Banyaklah hama-hama tanah atau kutu-kutu dari tanah yang naik ke atas menjadi kutu trip. Dia bermutasi. Nah, kutu trip itu berasal dari media yang memang belum terdekomposer secara baik. Ketika awal penanaman bibit, pasti resiko trip itu lebih sering. Gitu. Karena kenapa? Ya mungkin teman-teman tidak langsung menyemprotnya, tidak diprotek dari awal, kayak gitu. Ada yang mungkin langsung stuck Om ya. Iya, Om ini kok tiba-tiba saya habis tanam keriting. Media pasti baru. Kalau media baru, ya itulah kutu-kutu yang bermutasi dari media ke tanaman. Namanya kutu trip. Itu dia teman-teman. Gitu. Tapi kalau dari awal sudah kita protek, insya Allah aman. Nah, Om Arga, ini kan rambatin ke atas Om ya, ini ya. Rambatin Om. Ini lebar ininya atap UV berapa nih Om? Ini 3x4 Om. Berapa? 3x4. 3x4. Ya. Nah, ini cukup banget nih untuk teman-teman yang mungkin ada keterbatasan lahan. Nah, boleh ditiru nih. Atap UV 3x4 doang ya Om ya? Ya, 3x4. Nah ini nih Om, sirkulasi ya ini ya? Sirkulasi, betul. Buat ruang untuk sirkulasi udara nih teman-teman. Ya. Ini yang mungkin selama ini terlewat gitu. Untuk teman-teman yang mungkin udah pakai atap UV tapi masih resiko jamur. Nah, tidak memperhitungkan bahwa betapa pentingnya aspek ruang, sirkulasi. Nah, ruang untuk sirkulasi udara ini teman-teman. Nah, boleh Om dijelasin sedikit tentang sirkulasi udara Om? Nah, sirkulasi udara ini sebenarnya menyangkut terhadap suhu yang ideal, suhu yang ideal atau temperatur yang ideal untuk perkembangan tanaman anggur kayak gitu. Nah, suhu yang ideal itu adalah suhu yang memang dia tidak panas Om. Jangan sampai dia berkisar di atas kayak 25 derajat kayak gitu. Jadi kalau kan kita kan tinggal saya kan di Jakarta nih, Jakarta. Jakarta ini kan memang lebih cenderung ke panas ya.
Jadi buatlah konstruksi atap UV itu paling tidak itu dari dari rambatan sampai ke atap itu paling tidak itu 60 cm Om. Oh, dari sini nih, dari ini ke atas ya gitu ya? Minimal. Minimal. Tapi kalau ini kan 1 meteran. Biar apa? Biar putaran udaranya dinamis. Agar apa? Agar menghasilkan suhu yang ideal. Karena pertumbuhan itu didominasi dengan suhu juga Om. Kalau suhunya tidak ideal, pertumbuhannya juga akan terganggu. Kalau pertumbuhan terganggu, nah itu adanya nanti indikator ada jamur yang namanya powdery mildew. Kan apa? Sirkulasi kurang lancar, akhirnya suhunya itu tidak ideal, panas. Nah nanti tumbuhlah yang namanya jamur-jamur powdery mildew di atas daun ini nih. Karena kenapa? Suhu udaranya tidak ideal, yang mengakibatkan pertumbuhannya juga kurang maksimal. Ya. Kalau yang di atas daun powdery mildew ya? Powdery mildew. Kalau yang di bawah daun apa Om? Di bawah daun itu ada yellow mildew, ada downy mildew juga. Oh, benar. Tapi kalau downy mildew di bawah daun seperti ada bulu. Downy mildew itu embun bulu. Powdery mildew embun tepung. Kalau yellow mildew itu biasanya kena air hujan tuh. Jadi dia di bawahnya kayak ada kuning-kuningan. Karat daun. Karat daun ya. Jadi ada 3 jamur yang sering terjadi di tanaman anggur. Nah, untuk ini Om, berarti untuk misalkan teman-teman ada yang udah kena pohonnya powdery mildew, pakai apa Om? Cara menanggulanginya? Pertama-tama ya perbaiki sirkulasinya dulu Om. Kalau kita sudah bantai jamurnya, dia matilah jamurnya. Tapi kalau selama sirkulasinya kurang ideal, balik lagi ya? Kembali lagi. Perbaikin dulu sirkulasinya, suhu udaranya diperbaikin dulu. Agar apa? Agar pertumbuhan anggur itu lebih maksimal, lebih efisien. Kayak gitu Om. Nah misalkan Om, berarti dia sirkulasinya juga udah diperbaiki. Nah menanggulanginya pakai apa Om berarti Om? Ya semprot. Kalau misalnya udah parah banget, semprot pakai fungisida yang bahan aktifnya itu mancozeb. Mancozeb bahan aktifnya. Jangan difenoconazole lagi atau azoxstrobin lagi, jangan. Pakai mancozeb. Saya sebutin merek dagangnya itu seperti kayak Ridomil Gold, Diten. Nah, itu kan mancozeb. Diten. Itu dia teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang pohon anggurnya udah terkena jamur powdery mildew gitu ya. Nah, itu tadi benahin masukan dulu dari Om Arga. sirkulasinya. Kalau untuk dosis mah ikutin di kemasan aja ya Om ya. Iya, dosis boleh ikuti kemasan. Tapi kalau buat pencegahan, 1/4 dari kemasan. 1/4 dulu 1/4 dari kemasan. Karena kita hanya mencegah. Mencegah ya, dosis kecil. Kalau sudah parah baru ikutin kemasan. Oh, gitu. Biasanya dia per liter air Om ya? Iya. Per 1 liter dia biasanya. Oke. Ada lagi ya mungkin Om Arga yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang mungkin baru mulai pindah tanam, ya baru mulai menanam ya Om Arga? Ya, kalau buat teman-teman yang mau melakukan penanaman anggur, lakukan saja dulu. Ketika ada trouble atau masalah, cari referensi yang memang sudah lebih Om disebutnya punya kredibilitas. Ya. Itu lihat sumbernya dari mana nih, terpercaya nih kayak begini gitu. Atau cari di komunitas atau mungkin di forum-forum atau di komunitas WhatsApp. Banyaklah teman-teman komunitas yang sudah tergabung di komunitas. Salah satunya di komunitas saya nih, Komunitas Anggur Jakarta. Kayak gitu. Cari aja di Facebooknya atau di Instagramnya Komunitas Anggur Jakarta. Gitu. Ya. Oke, Om Arga. Siap Om. Ada lagi mungkin yang ingin disampaikan? Ya sudah Om. Dan jangan lupa kalau menanam anggur itu pastikan 5 aspeknya. Insya Allah aman lah. Nah itu dia teman-teman. Yang harus ditanamkan juga di dalam pikiran teman-teman semua. Ingat 5 aspek gitu. Oke Om Arga. Siap Om. Kalau gitu Hobi Papa Official pamit undur diri. Terima kasih atas informasi dan ilmunya Om Arga. Sama-sama. Semoga bermanfaat nih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih Om Rama. Alhamdulillah nih belakang Om Arga nih merah-merah apa nih? Iya. Mobil nih, alhamdulillah Om Rama, setelah sekian lama saya main anggur, bergelut di dunia anggur, akhirnya saya kesampaian juga. Nah, pertama-tama 3 datar ya. 1, indikatornya apa Om Arga? Indikatornya melakukan aja potes pucuk aja terus. Bukan ahli, hanya hobi. Bukan menggurui, hanya berbagi. Karena menanam sekarang, untuk anak cucu kita nanti. Salam satu hobi, Hobi Papa Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.